Oke semuanya, halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta pajak abal-abal ya. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya teman-teman apabila ada kesalahan ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak buat Anda semua ya. Teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda. Seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu ya. Kita ada program membership bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan gua ya. Teman-teman bisa bergabung di program membership kita, di daftar di website www.pajaksmartvip.com ya guys. www.pajaksmartvip.com. Nah, teman-teman akan bergabung ke grup WhatsApp membership ya, bebas diskusi tiap hari di situ ya mengenai pajak dan akunting ya. Teman-teman juga dapat ketemu dengan gua secara online setiap hari Selasa jam 8 malam. Nanti kita bebas membahas kasus-kasus pajak Anda semua ya. Membership ini nanti berbayar teman-teman ya, tetapi cuma sekali aja dan ada diskon khusus buat teman-teman semua ya. Segera bergabung di membership kita di website www.pajaksmartvip.com ya, pajaksmartvip.com. Oke. Bagi yang mau bertanya silahkan tuliskan di komentar ya. Gue akan sampaikan dulu informasi terbaru nih teman-teman ya. Informasi terbaru ini nih, ada informasi mengenai data konkret ya. Yang 1 minggu kemarin tuh lagi rame banget ya. Data konkret, dan data konkret. Dan ancamannya begitu nyata ya, bahwa data konkret itu bisa dijadikan sebagai dasar pemeriksaan, kemudian pemeriksaan adalah pemeriksaan yang spesifik, kemudian waktunya sangat cepat, dan kemudian tiba-tiba Anda dinyatakan bersalah gitu ya. Memang kampret itu si Dirjen Pajaknya ya. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap WP oleh karena data konkret itu memberikan implikasi ya terhadap jangka waktu pemeriksaan. Topik ini menjadi salah satu topik utama hari ini ya, hari Senin tanggal 6 Oktober. Dalam hal WP diperiksa karena ada data konkret yang menyebabkan pajak terhutang tidak atau kurang dibayar, pemeriksaan itu dilaksanakan dengan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik adalah pemeriksaan yang hanya untuk menguji kepatuhan pemenuhan pajak secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam SPT dan atau SPT-OP atau data atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana, katanya PMK 15 ya. Jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan itu hanya 10 hari teman-teman ya. Bagaimana bisa ada pemeriksaan pajak hanya ada waktu 10 hari saja? Gila ya. Kemudian jangka waktu pembahasan akhir hanya ada 10 hari kerja saja. Gila ya. Tak hanya itu, terdapat beberapa hak wajib pajak dan kewajiban pemeriksa yang hilang dalam hal pemeriksaan melakukan pemeriksaan spesifik. Pertama, tidak ada kewajiban bagi pemeriksa untuk menggelar pertemuan dengan wajib pajak. Memang bangsat ini teman-teman ya. Sebangsat itu teman-teman cara mainnya sekarang ya. Bagaimana bisa dia periksa orang tetapi tidak ada pertemuan dengan wajib pajak? Artinya, tidak ada kesempatan bagi wajib pajak untuk membela diri. Memang sebangsat itu ya. Zaman sekarang ini ya cara mainnya ya. Setelah penyampaian surat permintaan pemeriksaan, pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan dalam hal pemeriksaan spesifik. Gila. Dalam pemeriksaan spesifik, pemberitahuan soal alasan dan tujuan pemeriksaan disampaikan secara tertulis bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan. Kedua, pemeriksa juga dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembahasan pertemuan sementara dengan wajib pajak. Kalau pemeriksaan biasa kan ada yang namanya pertemuan sementara. Ya, pertemuan pembahasan sementara ya. Kalau ini nggak ada, kalau ini nggak perlu. Oleh karena pembahasan temuan sementara tidak diselenggarakan, WP itu
kehilangan hak untuk menghadiri pembahasan temuan sementara, untuk memperlihatkan atau menyampaikan ataupun memberikan buku, catatan, data, informasi atau keterangan lain dalam rangka pembahasan temuan sementara. Dan untuk menghadirkan saksi, ahli atau pihak ketiga, itu pun semuanya dihilangkan. Pokoknya semua hak kita dihilangkan, semua kewajiban pemirsa pajak dihilangkan. Gila ya. Adapun yang dimaksud dengan pembahasan temuan sementara, ya teman-teman sudah tahu lah ya. Ketiga, wajib pajak dilakukan pemeriksaan spesifik karena adanya data kehilangan hak untuk mengajukan QA. Anjing. Udah kehilangan hak untuk membela diri, kehilangan hak untuk pertemuan akhir, kehilangan hak untuk menghadiri pertemuan untuk temuan sementara, juga kehilangan hak untuk yang namanya quality assurance. Memang kampret ya. Aduh, kampret. Nomor 3, jenis data yang dikategorikan sebagai data konkret. Ini per 18 ya, per 18 dari Pak Dirjen mengenai tindak lanjut atas data konkret. Data konkret menjadi salah satu faktor dilakukannya pemeriksaan di lapangan ya. Data konkret itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan oleh sistem, tetapi belum dibayar atau belum dilaporkan oleh PPN. Gitu ya. Lu sudah bikin faktur pajak nih, tetapi lu belum bayar atau belum lapor. Itu data konkret. Yang kedua, bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti potong atau pemungut pada SPT masa. Jadi lu sudah bikin bukti potong nih, PPh 21, 22, 23, 42, lu sudah bikin bukti potongnya, tetapi lu belum bayar atau belum lapor. Itu data konkret. Ya. Yang ketiga, bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi, data apapun yang dimiliki oleh petugas pajak, sepanjang data itu bisa digunakan untuk menghitung kewajiban pajak, maka itu adalah data konkret. Memang seanjing itu cara kerja yang main sekarang ya. Memang sebangsat itu nih si oknum-oknum pajak ini sama sekarang ya. Aduh. Pemerintah hingga saat ini belum memungut pajak atas penghasilan yang apa nih? Oke, ini udah enggak ya. Oke, teman-teman ya. Jadi lu kebayang gak sih teman-teman? Lu kebayang gak sih? Suatu hari tiba-tiba lu dikirimin surat, Anda diperiksa pajak. Kemudian Anda tidak punya hak untuk membela diri, lu tidak punya hak untuk menghadiri pertemuan dengan petugas pajak, lu tidak punya hak untuk pembahasan akhir, lu tidak punya hak untuk quality assurance, lu tidak punya hak untuk pembahasan temuan sementara. Tiba-tiba aja 10 hari terbit SPHP. Mampus lu, mampus emang anjing. Aduh. Jadi ini adalah pemerasan gaya baru, teman-teman ya. Pemerasan gaya baru, pemerasan yang dilegalkan. Teman-teman ya, ini namanya pemerasan yang dilegalkan, ya. Bagaimana Pak Purbaya bilang jangan pemerasan, omong kosong Pak Purbaya, jangan pemerasan. Kalau tidak mau pemerasan, itu wajib pajak harus dikasih hak dong untuk membela diri, gitu loh. Kalau tidak mau pemerasan, itu wajib pajak harus dikasih kesempatan untuk membela diri. Lah, ini tidak ada pembelaan diri, tidak ada pertemuan dengan petugas pajak, tiba-tiba kita bisa dinyatakan bersalah. Anjing, memang anjing cara kerja begitu ya. Mana Pak Purbaya katanya mau tidak boleh memeras. Lah, bagaimana tidak memeras kalau tiba-tiba orang dinyatakan bersalah dengan data konkret, tidak ada pembahasan akhir, tidak ada pembahasan apapun, tiba-tiba dapat SKP. Kalau SKP-nya 10.000 sih nggak apa-apa. Kalau SKP 10 miliar, gimana? Kalau SKP 10 miliar, orang cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kasih uang suap supaya damai. Pilihan kedua melawan ke pengadilan. Lah, siapa yang mau melawan ke pengadilan? Kalau gue sih, gue hantam ke pengadilan. Kalau anda semua, teman-teman semua, gimana lu mau lawan ke pengadilan? Gimana coba? Aduh. Jadi ini adalah pemerasan gaya baru, pemerasan yang dilegalkan oleh hukum. Memang bangsat cara kerjanya begini. Aduh, gue nggak habis pikir sih. Bagaimana orang bisa tiba-tiba data konkret muncul, tiba-tiba pemeriksaan 10 hari terbit SKP dan tidak ada hak untuk melawan bagi wajib pajak kecuali ke pengadilan. Lah, kalau ke pengadilan gue mesti bayar pengacara. Kalau gue menang sih nggak apa-apa, kalau gue kalah kena lagi plus 30%, plus 30% lagi jadi 60%. Waduh, mati. Nasib teman-teman ya. Oke,
Kita akan diskusi, silakan berkomentar kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang pertama dari Ibu Asti Daniar, ada info baru apakah? Ya itu ya, info mengenai data konkret ya. Ada 3 data konkret ya. Data konkret mengenai PPN, data konkret mengenai PPh, bukti potong, dan data konkret mengenai data lainnya. Intinya semua data yang dimiliki oleh petugas pajak bisa dijadikan data konkret dan bisa dia pakai untuk memeras Anda dan saya dan kita semua, teman-teman ya. Memang bangsat cara kerjanya begitu. Bapak Taufik, kok saya dapat surat himbauan di Cortex untuk menaikkan PPh 25. Kalau tidak dijawab, otomatis disetujui, kayak meramal aja penghasilan kita sampai akhir tahun berapa. Ya udah, balas Pak, balas ya. Jadi jangan sampai kita tidak membalas, kemudian kita dinyatakan salah gitu loh ya. Padahal kita nggak balas gitu loh ya. Kalau petugas pajak tidak balas kita, dia nggak masalah tuh, nggak salah gitu ya. Sedangkan kita tidak balas, kita dianggap menyetujui. Kan bangsat cara kerja begitu. Itulah Pak, Bapak bikin balasan, Bapak sampaikan poin-poin Bapak ya. Kalau Bapak tidak sepakat ya Bapak sampaikan saya tidak setuju gitu loh. Kalau Bapak merasa sepakat ya udah bayar gitu sih. Oke. Thank you Pak Taufik, semoga terbantu. Ibu Marilyn, Koko lagi banyak SP2DK nggak? Banyak Bu, banyak banget ya. Ini alurnya mau kemana ya negara ini? SP2DK nggak kelar-kelar. Alurnya yaitu menambah pajak Bu. Sama aja kayak Sri Mulyani menambah pajak, dihajar terus. Kalau SP2DK nggak dibalas, jadi pemeriksaan. Kalau pemeriksaannya kita melawan, ya silakan ke pengadilan gitu aja. Aduh, si Purbaya ini mesti memperhatikan ya. Jadi Pak Purbaya ini mesti memperhatikan bahwa instruksi dia tidak dijalankan oleh anak buah dia. Ya, instruksi dia kan tidak boleh memeras. Anak buah dia, ayo peras gitu ya. Mampus. Bagaimana bisa lu periksa orang 1 bulan dan orang tidak dikasih waktu untuk membela diri? Bukan 1 bulan, 10 hari. 10 hari pemeriksaan. Itu kan bukan angka 10.000, 20.000. Bisa aja 10 miliar, 20 miliar. Lah, orang dinyatakan bersalah 10 miliar, tiba-tiba tidak ada hak membela diri dan harus menanggung akibat bayar pengacara, kemudian akibat potensi kena 30%. Waduh. Kacau. Oke, Bu Mary, begitulah Bu Mary ya. Negeri Konoha memang begitu. Bapak Ang Petrus, malam kok. Istri ikut MPP suami. Bagaimana lapor SPT istri di mana istri terima gaji dan punya usaha MLM? Apakah bisa gaji dimasukkan final lampiran 3? Tidak bisa ya. Dan usaha MLM masuk di penghasilan suami. Jadi gini, istri itu hanya bisa digunakan sebagai PPh final di SPT suami apabila ada 2 syarat. Dia bekerja di 1 perusahaan saja, tidak lebih. Yang kedua, dia tidak punya usaha selain kerja. Oke? Jadi, istri Bapak itu sudah tidak bisa masuk sebagai PPh final. Maka seluruh penghasilannya akan digabung sebagai penghasilan suami. Oke? Gimana solusinya? Solusinya adalah usaha MLM-nya si istri itu mesti digabung ke suami. Jadi usaha MLM-nya istri harus menggunakan MPP-nya suami, sedangkan pekerjaan dia di kantor itu menggunakan nomor NIK-nya si istri. Dengan demikian, pekerjaan di kantornya si istri itu bisa jadi PPh final. Karena dia hanya dari 1 pemberi kerja dan tidak ada usaha. Begitu Pak ya. Untuk tahun ini sudah lewat, nggak apa-apa, terpaksa digabung, tapi tahun depan bolehlah diatur supaya MLM-nya itu menggunakan MPP suami, sedangkan gaji istri itu hanya dari 1 pemberi kerja, bisa jadi PPh final. Oke? Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Oke, lanjut. Bapak Omom Teks, semakin. Ya, memang semakin gila Pak ya. Bapak Omom Teks, mana masih fokus ke WP yang sudah ada datanya, nggak mau perluas basisnya. Ya, seperti yang saya bilang Pak ya, kalau binatangnya masih gemuk, masih banyak, ngapain dia ke tempat lain? Dia tembak-tembaknya yang di sini ya. Jadi ibaratnya kita di sebuah kolamnya masih banyak ikannya, masih enak untuk dimakan. Ngapain kita ke kolam yang lain? Kan begitu. Jadi ketika kebun binatang itu masih rame yang bisa diperas, masih banyak yang bisa kita hantam, ya ngapain kita perluas? Nggak usah. Masih kenyang kok kita dengan orang-orang di internalnya. Yang dengan kebun yang sekarang sudah ada tuh masih kenyang ya. Oke, thank you Pak Omom Teks, semoga terbantu.
Bapak Bobby Bola 16, malam kok, malam Pak Bobby. Menarik sekali pembahasannya hari ini ya. Pemeriksaan spesifik ini apakah barang baru? Jawabannya barang baru ya. Barang baru sejak PMK 15 2025. Baru banget ya. Apakah sudah ada contoh kasus nyata di lapangan? Belum, belum. Karena Per 18 pun baru terbit minggu lalu. Minggu lalu kalau salah ya. Jadi Per 18 mengenai pemeriksaan spesifik dengan data konkret juga baru terbit minggu lalu. Jadi memang lagi ramai 1-2 minggu inilah. Oke. Lalu yang dimaksud dengan pos tertentu ini apa aja? Ya terserah dia Pak, suka-suka dia, gitu ya. Jadi ada 3 data konkret kan yang bisa menjadi dasar pemeriksaan spesifik. 1 faktur pajak, jelas. Yang kedua bukti potong, PPh, jelas. Yang ketiga data lain. Jadi terserah dia. Intinya suka-suka dia, suka-suka si oknum pajak, intinya gitu. Semua bisa jadi data konkret dan semua bisa jadi bahan pemerasan. Aduh, mampus. Oke, thank you Pak Bola, semoga terbantu. Lanjut Bapak Demo CDC. Perkapan ini peraturannya kok dimulainya? 2 minggu terakhir inilah. Jadi per 18 tahun 2025 baru berlaku mungkin 2 minggu terakhir ya. Jadi masih baru banget dan belum dimulai. Belum ada yang betul-betul kejadian ya, tetapi kan ya tinggal tunggu aja beberapa hari ke depan ya bisa aja dimulai gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah upaya untuk memaksa orang membayar cepat. Gitu loh. Kalau zaman dulu, itu kan orang di SP2DK. Kalau orang di SP2DK kan masih bisa tarik ulur. Ya kan, mau bayar apa nggak mau bayar, gitu. Sedangkan kalau pemeriksaan itu masih ada waktu 6 bulan. Sekarang enggak. Sekarang dipaksa bayar. Melalui apa? Melalui pemeriksaan spesifik. Kenapa gitu? Cuma dikasih 10 hari. Jadi dimulainya sekarang nih pemeriksaan nih. Kita baru dapat suratnya besok. 10 hari lagi sudah terbit SKP. Mampus loh, mampus. 10 hari lagi sudah terbit SKP. Aduh. Jadi orang dipaksa bayar, kalau nggak mau bayar ya lu silakan ke pengadilan, gitu loh. Lah siapa yang mau ke pengadilan? Akibatnya apa? Akibatnya adalah tinggal jalur damai ya, jalur damai kasih duit selesai ya, dibagi-bagi aja lah gitu ya. Jadi ini betul-betul pemerasan yang dilegalkan. Thank you Pak Demosi Dici. Bapak Demosi Dici, berarti nanti tidak ada SP2DK lagi, langsung denda sepihak. Nah, gue sih berpikir akan ke arah sana. Ya, kenapa begitu? Karena SP2DK tuh nggak ada taringnya. SP2DK tuh tidak menggigit gitu loh. SP2DK tuh cuman apa ya? Cuman pedes-pedes dikit gitu lah ya. Tetapi kalau pemeriksaan spesifik, 10 hari lu tidak balas, 10 hari terbit SKP. Mampus lo. Ya. Jadi ya mungkin masih ada SP2DK banyak, tetapi beberapa yang angka-angkanya gede, yang kira-kira orangnya tidak melawan, ya langsung pemeriksaan spesifik, suruh bayar. Kalau nggak mau bayar ya kita bagi-bagi duit lah, tinggal negosiasi kan. Sebagian dikorupsi, sebagian bayar negara, ya win-win solution. Negara dapat duit, si oknum dapat duit, kita juga bebas. Ya kira-kira gitu ya. Ini betul-betul gaya pemerasan zaman Jokowi banget ya. Tapi di negeri Konoha ya. Kalau Jokowi Indonesia mah bagus. Oke, thank you Pak Demo, semoga terbantu. Ibu Susan 9053, kok tolong tanya, kalau punya tanah yang sudah terpotong Bu Susan, coba ketik lagi Bu, mohon maaf terpotong ya. Oke, sebentar kita lanjut ya. Bapak Ibu Josephine, Pak Purbaya bilang kalau sudah bayar pajak jangan diganggu sama sekali. Tapi AR hanya senyum-senyum saja bilang kalau itu masih wacana. Aduh. Ya memang wacana. Pak Purbaya itu ngomong doang. Mana dasar hukumnya? Mana PMK-nya? Sekarang kalau AR kan ditekan nih sama negara. Butuh target, butuh omset pajaknya. Lah Purbaya bisa bantu apa? Ya, enak aja ngomong jangan diganggu. Memang tugas gua mengumpulkan pajak, mengumpulkan penerimaan negara, kata si AR gitu ya. Jadi persetan dengan si Purbaya ya. Pokoknya kami akan peras. Thank you Bu Josephine, semua terbantu. Ibu Felicia Safika, berarti sama aja ya kok Sri Mulyani dan Purbaya. Purbaya itu nggak sama dengan Sri Mulyani. Purbaya itu pengennya lebih santai, tidak memeras ya. Tetapi kan cuma ngomong doang. Cuma ngomong. Purbaya ini belum jadi aturan gitu ya. Tiba-tiba dong anak buah dia, si Pak Dirjen Pajak, bikin aturan Per 18 yang intinya adalah pemerasan gitu loh. Aduh. Ya mungkin gini lah, Purbaya itu belum sampai gitu loh. Visi misinya Pak Purbaya itu belum sampai di Pak Dirjen-dirjennya.
Ya, mungkin si Dirjen Pajak mesti dipecat dulu ya kali ya, supaya dia bisa ngikut ya. Gitu deh Bu. Thank you Bu Feli, semoga terbantu. Ibu Susan 9053, kok tolong tanya, kalau punya tanah sudah masuk di SPT, mau disewakan dan dibangunkan oleh penyewa, bagaimana perhitungan PPh sewa bagi pemilik tanah? Di SPT yang semua, di SPT itu cuma tanah menjadi tanah dan bangunan. Oke, jadi gini Bu. Pertanyaannya adalah ketika dia bangun, apakah tanah itu menjadi milik kita atau bukan? Si bangunannya. Ketika dia membangun, apakah bangunan itu menjadi milik kita atau bukan? Kalau iya, kan berarti sama aja dikasih uang, gitu kan? Nah, gua anggaplah itu bangunan belum jadi milik kita, gitu ya. Jadi dia hanya sewa tanahnya aja. Nah, kalau dia hanya sewa tanahnya aja, berarti kan dia bayar sewa dan ibu mesti bayar PPh final atas sewa 10%, gitu kan? Kemudian gimana bangunannya? Bangunannya itu tetap jadi milik dia, tetap dia yang lapor, gitu ya. Nah, kalau suatu hari bangunan itu dikasih ke kita, mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun, maka ketika dia memberikan ke kita itu sama aja kasih uang, sama aja kasih hadiah. Maka kita mesti menghitung pajak atas penghasilan tersebut, gitu ya. Tapi nanti kalau betul-betul dikasih suatu hari. Oke? Teman-teman tuh Bu Susan 9053. Ibu Nati Natalia, Pak, maaf izin tanya. Ayah saya sudah almarhum, namun meninggalkan aset rumah dan dilaporkan di SPT pribadinya. Jadi, konteks ayah saya ini tetap harus mengaktifkan konteks ya, Pak? Nggak usah, Bu, nggak usah. Langsung aja si almarhum, si ahli waris yang laporkan harta tersebut. Jadi gini, Ibu Nati, langkah pertama adalah datang ke notaris untuk ngeberesin yang namanya pembagian hak waris. Jadi, si istri atau si anak, siapa dapat apa, siapa dapat berapa, itu mesti dibagi dulu dengan jelas. Oke? Setelah pembagian harta waris jelas, maka langkah kedua adalah masing-masing ahli waris melaporkan harta sesuai dengan hak warisnya dia. Gitu ya. Langkah ketiga, barulah si ayah ini diminta pencabutan NPWP gitu ya. Tetapi kalau saya bilang sih nggak usah cabut, nanti aja biarin aja. Karena kalau cabut NPWP akan berpotensi kena pemeriksaan. Jadi si anak itu dulu nih, beresin dulu warisannya di notaris, kemudian dia melaporkan di SPT si anak ini senilai warisan dia, hak warisnya dia. Gitu, Bu. Sedangkan si ayah udah nggak usah diurus, nanti aja urus pencabutan NPWP suatu hari nanti. Nah, sama-sama itu Bu Nati Natalia. Ibu Ion Virgo 90, malam kok mau tanya, WPOP pakai PPh final 0,5%. Apakah wajib mencatat pembelian tiap bulan? Tidak perlu. Karena dapat SP2DK, kok minta rincian pembelian 1 tahun? Nggak usah kasih, Pak. Nggak usah kasih, Bu. Intinya gini, PPh 0,5% adalah atas penjualan, bukan atas pembelian. Jadi nggak usah kasih data pembelian, ya. Bapak balas saja pakai surat, ya. Bapak balas pakai surat, Bapak jelaskan bahwa permintaan AR itu tidak relevan. Karena saya bayar pajak berdasarkan penjualan, bukan berdasarkan pembelian. Udah, gitu aja, Pak. Tolak aja. Ya, pakai surat tapi ya, jangan ngomel-ngomel. Ya, bikin surat, nyatakan bahwa permintaan data itu tidak relevan. Gitu ya. Oke. Sama-sama tuh Pak Ian Virgo 90. Bapak Demo CDC. Malam kawan, mau tanya. Kalau PPh 21 masih menggunakan NIK sementara, bagaimana solusinya? Mohon infonya, terima kasih. Jawabannya nggak ada solusi, Pak. Nggak ada solusi, biarin saja. Jadi tetap aja biarkan NIK sementara, nggak ada masalah. Nanti ketika di Desember, orang ini tidak akan bisa terbit A1. Nggak ada masalah. Ya, dia juga nggak punya NPWP, dia juga nggak perlu bukti potong A1, ngapain? Jadi nggak usah pusing. Jadi yang bisa terbit A1 kita bikin A1, yang nggak bisa udah kita diemin aja, biarin aja udah. Oke. Nah, thank you Pak Demo CDC, semoga terbantu. Ibu Felicia Hafika, penggabungan NPWP suami istri di bulan ini. Pas lapor SPT tahunan 2025, nanti statusnya gabung suami atau masih MTKO. Nah, pertanyaannya adalah, ketika tanggal 31 Desember 2025, apakah NPWP istri masih ada atau sudah dicabut? Nah, kalau sudah dicabut berarti sudah langsung ke suami semua. Tetapi kalau NPWP si istri masih ada kondisi Desember, artinya
proses pencabutannya belum selesai sampai Januari, berarti kan dia masih perlu membuat SPT tahunan 2025 si istrinya nih. Tetapi kalau nanti ketika ibu mau bikin SPT si istri itu ternyata MPP sudah berhasil dihapus, maka sudah selesai. Maka sudah nggak usah bikin SPT istri, langsung gabung ke suami semua. Gitu sih, Bu. Cuman menurut saya kita berasumsi aja ya. Kita berasumsi aja bahwa ini pasti berhasil. Jadi gabung ke suami aja semua. Nggak usah pakai MT lagi. Kita asumsi seperti itu ya. Oke. Selamat bantu Bu Felicia Hakifika. Ibu Josephine, bagaimana caranya menjelaskan Yako kalau diminta koreksi hanya dengan bandingkan persentase biaya tahun lalu dan tahun sekarang? Gampang. Cara menjelaskannya adalah tanya ke orang pajak dasar hukumnya apa. Ya, dia menggunakan metode persentase, itu dasar hukumnya apa. Oke. Yang diperhatikan hanya biaya yang naik saja untuk diturunkan. Kalau biaya yang turun, nggak dipedulikan. Udah Bu, nggak usah pusing. Tanyakan kepada orang pajak. Cara dia melakukan itu dasar hukumnya apa? PMK berapa? Undang-undang berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Yang menggunakan cara seperti itu. Ya, pasti dia tidak bisa jawab. Nah, ketika dia tidak bisa jawab, dia kan berusaha muter-muter ya. Ketika dia muter-muter, Ibu jangan diputer-puter. Ibu mesti kembali ke pertanyaan dasar. Dasar hukumnya apa, Pak? Kalau Bapak tidak ada dasar hukum, saya minta ini di-drop, diturunkan. Kalau tidak mau, ya udah, tolong ini dituliskan di berita acara. Gitu ya. Di berita acara tertulis dan nanti saya bisa bawa ke pengadilan. Gitu. Oke, thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Anandaidri, konsultan aja muak, apalagi pengusaha, keringat dingin menghadapi tahun 2026. Betul Bu ya, betul banget. Kita aja semua muaknya, kita aja muntah-muntah gitu ya, apalagi pengusaha. Kita kan muntah-muntah tapi terima duit. Gimana pengusaha? Pengusaha itu betul-betul stres, betul-betul takut dengan DJP ini ya. Dan Pak Purbaya ini belum menyentuh DJP ya. Pak Purbaya ini belum masuk ke DJP. Memang dia ngomong tidak usah diperas, tetapi kan di lapangan masih diperas gitu loh. Dan kita katanya bikin pengaduan, mana pengaduannya nggak jelas. Oke, thank you Bu Ananda, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183. Malam Bu Lisa mau tanya, untuk 2021 apakah 2025 masih berlaku tahun pemeriksaan zaman purba diri dulu, pajak selalu dikejar target terus? Makasih kok. Oke. 2021 itu masih Bu, masih ya. Jadi sekarang ini yang akan kadaluarsa adalah 2020. Nah, 2021 itu masih bisa diperiksa. 2021 itu kadaluarsa di 2026 tahun depan ya. Sekarang ini kadaluarsa 2020. Oke. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Evul 00. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan poin-poin SP2DK bahwasannya lawan transaksi tidak menyetorkan pajak sedangkan lawan transaksi termasuk bendaharawan yang mana pajak ditanggung oleh mereka? Oh, nggak ada masalah ya. Jadi ketika lawan kita adalah bendahara, maka kan dia wajib memungut dan membayarkan. Oke? Yang wajib membayarkan adalah dia, bukan kita, ya kan? Tugas kita adalah jualan kepada dia, kemudian kita kan dipungut tuh PPN-nya. Kita sudah buka faktur pajak kan? Kita sudah buka faktur pajak, kemudian kita sudah dipungut uangnya oleh mereka, kita hanya ditransfer senilai barangnya aja kan? Dengan begitu kita tidak bersalah ya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama AR ya, itu AR oknum namanya ya. Gitu. Yang wajib memungut dan membayarkan PPN bendaharawan adalah si bendahara itu, bukan kita sebagai penjual. Akibatnya apa? Kalau dia nggak bayar, bukan salah saya dong, ya kan? Dia sudah pungut, uangnya ada di dia mesti bayar. Kalau dia nggak bayar, salah dia, bukan salah saya. Nah, gitu Pak. Ya, tolong ini dijelaskan dalam surat tertulis untuk membalas SP2DK supaya nggak usah pusing. Oke, thank you Pak Elul, semoga terbantu. Bapak Bobby Bola 16 Ko. Tahun depan pelaporan SPT, apakah sudah wajib via Cortex semua atau masih bisa lewat DJP online? Sudah tidak ada DJP online Pak, semuanya Cortex ya. Lupakan DJP online, semuanya sudah Cortex mulai 2025. SPT 2025 ya. Kalau SPT 2024 sih masih DJP online. Oke. Thank you Pak Bobby, semoga terbantu. Bapak Y Tirta Jaya, kalau anak dapat surat cinta untuk membuat NPWP, apa akibatnya kalau didiamkan saja? Karena hartanya sudah masuk di laporan pajak orang tuanya. Oke,
Kalau Bapak diamkan ya, ada kemungkinan tiba-tiba dibikinkan NPWP oleh DJP, oleh KPP ya. Jadi kalau memang dia nggak mau bikin, sebaiknya dia bikin surat balasan. Bikin surat balasan bahwa saya belum punya harta, saya belum punya penghasilan, saya masih bergantung sama orang tua, sehingga saya tidak perlu bikin NPWP. Begitu Pak ya. Tetapi kalau dicuekin, saya takutnya nanti tiba-tiba kartu terbit gitu ya. Kalau kartu terbit jadi repot nih, jadi mesti ngotot gitu ya. Sebaiknya dibalas Pak suratnya. Oke. Thank you Pak Y. Tirta, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, kok penghasilan luar negeri, apakah bisa besarannya diambil dari saldo sekarang dikurangi saldo tahun lalu? Ulang-ulang. Penghasilan luar negeri apakah bisa besarannya diambil dari saldo sekarang dikurangi saldo tahun lalu? Sebenarnya bisa, Pak. Sebenarnya bisa ya. Apakah penghasilan luar negeri tersebut bisa dikurangi biaya-biaya yang sebab pengurangan akhir di income tersebut? Oke. Menurut saya bisa ya. Jadi kadang-kadang nih kita ada sewa di luar negeri gitu kan. Kita sewa, tetapi ketika kita sewa itu ada potong-potong biaya-biaya gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih boleh kita kurangkan gitu ya. Kita hanya ambil penghasilan bersihnya saja. Oke. Nah, apakah boleh menggunakan selisih dari harta? Itu bisa dilakukan. Cuman menurut saya lebih baik sih cari angka yang benar gitu ya. Lebih baik jangan menggunakan metode selisih harta, tetapi lebih baik menggunakan perhitungan yang benar supaya Bapak punya datanya nih berapa perhitungannya gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Ang Petrus. Bapak Ion Virgo 90 mau tanya kok, kita bisa menolak permintaan data di luar yang ada di SP2DK? Boleh banget ya. Tinggal Bapak bilang, mohon maaf itu tidak relevan. Ya, tidak relevan sesuai dengan isi SP2DK. Kalau emang Bapak mau minta data yang baru, silakan dituangkan dalam SP2DK yang baru. Udah, gitu aja Bu, nggak usah pusing. Oke, teman-teman tuh Pak Ion Virgo. Bapak Kahari 22, malam kawan, malam Pak Hari. Sepupu saya di SP2DK 2022 oleh AR dan dilakukan perbaikan. Tetapi tahun 2025 disurati kembali oleh Kanwil pemeriksaan. Yang saya tanyakan, kenapa bisa berulang? Oke, jawabannya adalah suka-suka dia, Pak, ya. Suka-suka dia. Dia mau berulang boleh. Dia kan pasti pura-pura bego dong. Pasti KPP lepas tangan. Dia bilang yang periksa Kanwil, kan bukan gua dong. Pihak Kanwil juga nggak peduli. Pihak Kanwil juga bilang, itu kan KPP, bukan saya. Jadi saya mau periksa sekarang, gitu ya. Jadi ini adalah dunia tipu-tipu, Pak ya. Dunia tipu-tipu yang memang terserah dia aja. Ya. Jadi di KPP sudah closing, di Kanwil pemeriksaan itu hal yang biasa ya. Itu memang sudah permainan oknum ya, sudah biasa itu. Oke, hadapi aja Pak ya, hadapin aja karena pemeriksaan sudah terjadi, sudah dimulai, kita mesti menghadapi. Oke. Thank you Pak Hari, semoga terbantu. Bapak Bobby Bola, kok pencabutan NPWP kok bisa jadi potensi pemeriksaan? Kenapa? Jawabannya adalah karena SOP-nya begitu, Pak. Jadi ketika NPWP dicabut, itu kan ada permohonan kan? Ada surat permohonan pencabutan NPWP. Begitu surat permohonan pencabutan NPWP masuk, otomatis terbit yang namanya perintah pemeriksaan. Gitu, Pak ya. Kenapa begitu? Karena kan orang ini mau kabur nih. Orang ini kan mau cabut NPWP kan, berarti kan dia mau kabur. Dia mau menghilang dari database kita dong. Nah, sebelum dia menghilang, kita periksa dulu. Siapa tahu ada potensi pajak yang belum dibayar, ya kan? Kalau ada potensi pajak belum dibayar kan, bayar dahulu, baru kami lepaskan, gitu ya. Jadi ibaratnya anjing kalau mau lepas, ya kita tempeleng dulu. Bukan. Ibaratnya apa ya? Ya ibaratnya orang mau lepas penjara gitu ya. Sebelum lepas penjara kan dipalak dulu gitu ya, dipalak dulu, mumpung masih di sini ya kita palak dulu lah sebelum dilepas gitu ya. Bercanda Pak ya, bercanda ya, apa ya istilah perumpamaan yang tepat ya, intinya gitu dah. Intinya itu adalah SOP standar Pak ya, SOP standar ketika cabut NPWP itu pasti pemeriksaan. Oke, teman-teman tuh Pak Bobby Bola. Kemudian Ibu Josephine, kok yang bisa diperiksa laporan, yang bisa diperiksa laporan 5 tahun ke belakang ya? Ada yang 10 tahun kah? 5 tahun Pak ya. Jadi Ibu ya, ada 2 jenis pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan lapangan, yang kedua adalah pemeriksaan bukti permulaan. Kalau pemeriksaan lapangan itu 5 tahun.
Itu adalah pemeriksaan perdata namanya ya. Yang kedua adalah pemeriksaan bukti permulaan. Itu adalah 10 tahun ya. 10 tahun itu adalah pemeriksaan pidana. Oke, jadi intinya adalah kita nggak usah pusing 10 tahun, kita pusing 5 tahun saja. Tetapi kalau itu tindak pidana, itu masih bisa 10 tahun. Nah, apa tindak pidana? Tindak pidana itu artinya contohnya adalah kita bikin faktur pajak fiktif. Nah, itu adalah tindak pidana. Tetapi kalau kita cuma sekedar salah lapor, salah bayar, itu kan hanya kesalahan administratif saja ya. Itu tidak akan menyebabkan 10 tahun. Jadi nggak usah pusing mengenai 10 tahun, fokus ke 5 tahun saja, merapikan administrasi. Oke? Nah, thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Nih Nui, kalau kita punya perusahaan di luar negeri, cara legal agar dividennya nggak terlalu bayar pajak besar gimana? Jawabannya adalah dividen itu bisa 0% kok ya. Dividen dari luar negeri bisa 0%. Caranya adalah dividennya ibu ambil, taruh ke dalam negeri. Ya, taruh ke dalam negeri, belikanlah deposito atau SBN atau saham di dalam negeri. Tahan selama 3 tahun, kemudian dilapor di e-reporting investasi. Udah, gitu aja Pak. Bu ya. Dengan begitu, maka dividen itu menjadi tidak kena pajak. Gitu. Oke, thank you Bu Nih Nui, semoga terbantu. Bapak Eful 00, apakah benar AR itu mengeluarkan SP2DK atas rekomendasi dari Kanwil dan Pusat? Betul. Karena tahun kemarin sebelum SP2DK masuk, beliau menyampaikan ada rekomendasi dari Kanwil Pusat ya. Kanwil Pusat, bagaimana Pak? Iya, betul ya, memang benar. Memang benar itu bisa terjadi rekomendasi dari atasan. Memang bisa terjadi. Oke, thank you Pak Eful. Jadi kita nggak usah pusing lah ya, kita nggak usah terlalu pusing mencari tahu bagaimana asal muasal SP2DK itu nggak usah pusing. Begitu ada SP2DK, kita fokus pada membereskan SP2DK itu. Kita nggak usah pusing asal muasalnya bagaimana, siapa yang bikin masalah, nggak usah. Oke. Ibu Felicia Safika, sebulan berapa kali baca buku tentang pajak? Pinter banget Enggak juga Bu, enggak juga ya. Seminggu berapa kali ke kantor pajak Kesal nggak AR ketemu terus? Enggak juga ya. Saya ini bukan orang pintar sebenarnya ya, orang biasa aja. Cuman kebetulan aja kita bertemu di sini ya. Tapi kalau Ibu ketemu dengan ahli-ahli pajak di sana kan, yang di luar sana masih banyak yang lebih pintar ya. Jadi kebetulan aja kita di sini. Tapi kalau Ibu datang ke seminar-seminar pajak, yang pintar-pintar banyak banget ya. Para profesor-profesor tuh banyak. Saya mah orang biasa aja. Thank you Bu Feli. Semoga terbantu. Bapak Hari, makasih sama-sama. Bapak Ian, makasih sama-sama. Bapak Nui, jika perusahaan di luar negeri, jika mau penghasilan dibawa ke Indonesia agar bayar pajaknya nggak terlalu besar, baiknya gimana? Yaitu Bu, melalui dividen ya. Jadi Ibu bangun perusahaan, kemudian perusahaan itu berbisnis di sana, kemudian Ibu terima dividen, maka dividen itu Ibu bawa pulang, dan kemudian diinvestasikan di Indonesia, maka itu bebas pajak. Oke? Nah, thank you Bu Nui, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, berapa lama proses cabut PKP? Kami sudah 4 bulan, tapi lihat di konteks statusnya masih belum berubah. Apakah kita diamin saja? Oke, semestinya Pak 6 bulan maksimal deh. Karena cabut PKP akan ada pemeriksaan. Ya, cabut PKP itu SOP standar akan ada pemeriksaan. Jadi mungkin 6 bulan lah maksimal. Nah, sebelum ada keputusan, Bapak harus tetap lapor PPN ya. Tetap lapor PPN, mungkin nihil-nihil tetap dilapor. Supaya tidak kena sanksi yang 500.000 per bulan itu. Oke, kalau Bapak mau iseng-iseng tanyain ke KPP, boleh lah. KPP juga boleh. Tetapi maksimal 6 bulan saya rasa ya. Oke, semoga terbantu Pak An Petrus. Ibu Josephine, kalau direktur terima dividen dari perusahaan, dibelikan deposito supaya tidak kena pajak. Deposito ini atas nama direktur atau perusahaan? Jawabnya direktur ya, direktur. Lalu bunganya juga masuk ke mana? Bunga masuk ke direktur. Jadi ketika bayar dividen, itu perusahaan mentransfer uang kepada dividen, kepada si direktur ya. Nah, ketika ditransfer uangnya, uang dividennya, maka si perusahaan lepas tangan. Perusahaan udah nggak peduli. Lu mau invest boleh, lu tidak invest juga boleh. Lu mau invest ya silakan, uangnya masuk ke lu sendiri, gitu ya. Jadi perusahaan udah nggak usah pusing. Perusahaan cukup mentransfer saja uang dividen kepada si direktur, kemudian direktur itulah yang akan menginvestasikan dengan nama diri dia sendiri, dan kemudian penghasilan bunganya juga kepada diri dia sendiri. Begitu, Bu. Oke.
Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Demo CDC, maaf tanya lagi. PPH 21 jika ada PT baru tetapi belum beroperasi dan hanya ada 1 karyawan, tetapi gajinya di bawah PTKP. Apakah harus buat bukti potong tiap bulan? Jawabannya harus. Atau nanti di Desember saja? Tidak ya. Bukti potongnya dibikin setiap bulan walaupun gaji dia di bawah PTKP. Walaupun dia tidak kena PPH, tetapi tetap harus dibikin bukti potong setiap bulan. Oke. Semoga terbantu Pak Demo CDC, semoga terbantu. Ibu Josephine, thanks kok. Sama-sama Bu. Oke. Belum ada pertanyaan teman-teman ya. Sambil menunggu ada yang pertanyaan, kita akan sharing ke teman-teman lagi informasi-informasi terbaru yang kita dapatkan ya. Oke. Gue putar lagi nih videonya. Nah, ini ada berita lagi teman-teman ya. Berita lagi sehubungan dengan status PKP. Jadi kalau Anda belum PKP, bisakah pengusaha itu mengkreditkan PPN masukannya? Jawabannya tidak bisa. Simpelnya teman-teman ya. Tapi coba kita lihat ya. Kalau belum status PKP, bisakah pengusaha mengkreditkan pajak masukan? Coba kita lihat. Jawabannya adalah pajak masukan atas perolehan jasa atau barang sebelum pengusaha dikukuhkan PKP. Dapat ya? Dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan. Nggak bisa dong. Kan dia belum dikukuhkan. Coba kita lihat. Ketentuan pengkreditan pajak masukan berlaku untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yaitu masa pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP seperti tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Oke, kita lihat ya. Pedoman pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut dapat digunakan pada masa sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ini ada di pasal 378 di PMK 81 ya. Pajak masukan itu dikreditkan dengan pajak keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau JKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP hingga sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Oke, dia hanya boleh mengkreditkan 80% saja. Oke. Sebagai catatan, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dan dokumen tertentu. Oke. Jadi intinya ini masih mengenai pedoman pengkreditan PPN masukan. Jadi gue tadi salah persepsi ya. Jadi contohnya nih, Anda menjadi PKP di tanggal 10 Oktober. Contohnya nih ya, 10 Oktober lu jadi PKP. Pertanyaannya, pembelian tanggal 6 Oktober bisa nggak dikreditkan? Nah, menurut aturan ini itu bisa dikreditkan tetapi 80% saja. Nah, tetapi gua berpendapat berbeda. Gua berpendapat selama dia masih di bulan yang sama dan kemudian barang itu belum dijual ketika dia PKP, maka itu tetap bisa dikreditkan jadi pajak masukan. Gitu ya. Dan faktanya di sistem Cortex-nya tetap muncul sebagai prepopulatif. Nah, itu menurut gua ya. Tetapi di aturan tadi itu, aturan 38 pasal 378 itu mengatakan mengenai yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya kalau dia seharusnya sudah PKP, tetapi dia belum PKP, maka dia akan bisa mengkreditkan 80%. Itu kan sama aja dia bayar 2%. Gitu ya. Itu kan sama aja bohong dong. Oke, lanjut. Tadi mana ya? Lanjut tadi. Ibu Nurilma Maulinda. Kalau prefer di CV itu ada aturannya nggak ya? Aturannya cuman gitu doang sih Bu. Jadi prefer itu tidak kena pajak, gitu doang sih. Kemudian prefer itu diambil dari laba ditahan, itu aja sih. Prefer mah. Jadi prefer itu sama aja seperti uang pribadi yang diambil sendiri, jadi tidak kena pajak. Dan diambil dari laba ditahan. Oke, gitu Ibu Nurilma. Thank you Bu, semoga terbantu. Bapak Bobby Bola 16 Kedepannya pemeriksaan khusus yang baru ini apakah akan banyak menggantikan pemeriksaan lapangan biasa? Menurut saya iya sih. Menurut saya iya. Jadi gini, orang pajak itu males gitu loh. Males ngapain sih 6 bulan kalau kita bisa langsung peras sekarang. Ya kan? Kalau kita bisa peras sekarang, datanya jelas, datanya konkret, kenapa kita mesti 6 bulan atau 5 bulan gitu kan? Langsung aja
pemeriksaan sekarang, suruh dia bayar. Kalau nggak mau bayar, langsung lu ke pengadilan aja. Kita paksain aja 10 miliar, 20 miliar gitu kan. Kira-kira begitu ya Pak ya. Tetapi kita lihat lagi lah, kita lihat apakah DJP akan sejahat itu. Kita belum tahu ya. Apakah mereka akan seberani itu memeras orang ya. Karena ini kan nggak sembarangan. Kalau orang kena 10.000 sih nggak apa-apa. Kalau 10 miliar orang bisa ngamuk, ya kan? Kalau orang ngamuk bisa kemana-mana, bisa memviralkan dan sebagainya gitu. Jadi gue rasa DJP juga perlu berhati-hati ya. Pak Purbaya sendiri sudah mengatakan jangan diperas ya. Oke, kita tunggulah Pak ya, bagaimana mengenai pemeriksaan spesifik ini. Thank you Pak Bobi, semoga terbantu. Ibu Sahkawo, malam kok mau tanya, kalau kasih fee, bisa nggak pakai PPh 23, terus PT sendiri yang bayar sebagai biaya? Bisa aja sih. Jadi ibu kasih fee ke orang lain kan ya? Kasih fee kepada orang lain di jurnal sebagai jasa manajemen, kemudian bayar PPh 23. Bisa sih dipotong PPh 23, kemudian dibayar oleh si PT-nya sendiri, gitu kan? Kalau kepada orang pribadi sih sebaiknya PPh 21. Kalau bayar kepada badan, barulah PPh 23. Saya rasa lebih cocok begitu sih. Oke, thank you Pak Sakah, semoga terbantu. Bapak Enardiwu, perusahaan dapat SP2DK. Dari beberapa poin sudah kami jawab dan balas. Sudah pembahasan langsung juga dengan AR. Tapi seakan terus mencari-cari kesalahan kami. Oke, biasa Pak, itu mah udah biasa ya. Memang tugas AR begitu. Memang tugasnya AR seperti itu. Jadi kalau saya ini ya, saya akan dengan tegas bilang, saya tidak bisa jawab dan tidak mau jawab. Karena pertanyaan Anda sudah keluar jalur, sudah keluar dari permintaan data di SP2DK. Jadi saya hanya akan jawab sesuai dengan data di SP2DK. Itu aja, nggak usah pusing. Kalau dia mau bikin permintaan baru, maka terbitkanlah SP2DK yang baru. Saya tidak mau Anda menerapkan metode mencari-cari kesalahan wajib pajak. Gitu. Oke? Thank you Pak Enadi, semoga terbantu. Ibu Ananda Indri, jika tahun ini ternyata penghasilan PT sudah lebih dari 4,8 M, apakah harus PKP? Jawabannya harus PKP dan dikasih waktu sampai akhir Desember Bu ya, untuk mengajukan PKP, dan dimulainya PKP itu maksimal 1 Januari. Jadi dari sekarang boleh, bulan depan boleh, bulan depannya boleh, maksimal 1 Januari sudah harus jadi PKP. Sementara tahun depan PT-nya nggak akan lebih dari 4,8 lagi. Bagaimana Eko? Nggak ada urusan. Tahun depan itu urusan tahun depan. Sekarang kalau sudah lewat 4,8 M, maka sudah wajib jadi PKP. Gitu ya. Mau sekarang boleh, bulan depan boleh. Maksimal di akhir Desember sudah mengajukan dan jadi PKP-nya Januari. Gitu ya. Nggak peduli tahun depan mau lebih atau mau kurang dari 4,8 M, nggak ada urusan. Tetap wajib PKP. Oke. Nanti tahun berikutnya lagi, tahun 2027, kalau ternyata 2026 ini terbukti di bawah 4,8 M, maka dia boleh mencabut PKP-nya tahun 2027 nanti. Gitu ya. Kalau sekarang, karena sudah lewat, maka jadi wajib PKP. Oke. Thank you Bu Ananda Indri, semoga terbantu. Bapak Omom Teks, terkait PM sebelum PKP, sebaiknya dibiayakan atau kapitalisasi ke DPP Co. Atau ambil cara yang pedoman ya? Pedoman Pak, pedoman ya. Lagi pula gua rasa mengenai pedoman ini hanya sehubungan dengan pemeriksaan ya. Ini hanya sehubungan dengan pemeriksaan. Ini tidak seperti yang gua bayangkan tadi ya. Yang gua bayangkan adalah tanggal PKP-nya. Tanggal PKP tanggal 10 Oktober, bagaimana dengan pembelian tanggal 6 Oktober. Nah, itu yang gua bayangkan. Dan itu bukan kategori yang tadi itu. Kategori ini adalah, menurut gua dia tetap bisa mengkreditkan PPN-nya itu full sepanjang barang itu belum dijual, dan barang itu nanti akan dijual di PKP-nya. Saya rasa begitu sih ya. Siapa terbantu Pak Omom Teks. Bapak Enardiwu, infonya jika tidak ada pembayaran di badan, katanya SP2DK tidak bisa close. Nah, ini juga info ya, dan ini isu ya. Gua juga sudah tanyakan ke PPID. Gua tanyakan ke PPID Kementerian Keuangan, apakah betul SP2DK itu di closing hanya boleh closing kalau ada pembayaran dan kalau ada pembetulan. Kalau betul, gue minta dasar hukumnya mana, gitu ya. Kita sudah mintakan, kita tunggu jawaban dari PPID Kementerian Keuangan. Kalau gitu kan sama aja pemerasan, ya, sama aja lu memeras gitu loh. Kalau nggak pembetulan, gue nggak mau closing, itu namanya pemerasan, gitu ya.
Thank you Pak Enardi, semoga terbantu. Bapak Fromart ID, maaf mau tanya. Pertengahan tahun lalu, saya tutup usaha saya dan tidak ada omset yang masuk. Awal tahun ini, saya buka usaha baru dan omset naik banyak, tapi masih belum PKP. Apakah tidak terpotong Pak ya? Terpotong Pak Fromart. Intinya gini Pak, naik omset dan turun omset itu hal yang biasa, nggak ada masalah ya. Tetapi ketika sudah melewati 4,8 M, maka sudah ada kewajiban mulai mempersiapkan mengajukan PKP. Gitu ya. Nah, thank you Pak Fromart, semoga terbantu. Bapak Bobby Bola 16, Awan, di undang-undang kan disebutkan warisan tidak kena pajak, betul. Tetapi di SEDJP ada syarat SKB waris bisa terbit adalah aset sudah dilapor di SPT. Menurut kawan bagaimana? Oke. Yang pertama adalah kita mesti paham SE bukan dasar hukum, ya. Surat edaran bukan dasar hukum. Yang kedua, kalaupun SE mau dia bilang dasar hukum, tidak boleh dasar hukum yang di bawah itu melanggar undang-undang, tidak boleh. Dasar hukum yang di bawah tidak boleh melanggar dasar hukum yang di atas. Oke? Jadi omong kosong. Oke? Jadi pertama SE bukan dasar hukum, yang kedua SE tidak boleh melawan undang-undang. Yang ketiga, dalam prakteknya nggak gitu. Dalam prakteknya yang namanya warisan itu tidak perlu dilapor di SPT orang tua. Tidak wajib maksudnya ya. Kalau ada KPP yang begitu, itu KPP yang oknum, ya, KPP yang oknum. Kalau KPP yang benar, harusnya tidak mempermasalahkan sudah atau belum dilapor di SPT orang tua. Karena undang-undangnya tidak memberikan syarat apapun. Gitu ya. Jadi SE itu tidak boleh melawan undang-undang. Oke? Thank you Pak Bobby, semoga terbantu. Ibu Vielen on Craft. Malam Bu Vielen. Apakah yang menggunakan tarif 0,5% boleh WPOP dengan MPWP lama? Jawabannya boleh ya, boleh. Pakai tarif 0,5% perlu ajukan ke KPP? Nggak perlu. Tidak perlu ya, langsung aja pakai 0,5% sampai Desember 2029. Bila tidak diajukan, bagaimana ya Tidak perlu ya. Jadi Ibu boleh mencetak surat keterangan PP55, tetapi tidak wajib. Oke, thank you Bu Vielen Craft, semoga terbantu. Ibu Bapak Demo CDC 22. Tanya jadi misalnya beli motor 10 juta plus PPN 1 juta. Totalnya 10,8 yang bisa dikadikan PPN yang dikadikan 800.000 gitu. Enggak begitu konsepnya ya, mohon maaf ya. Jadi konsep mengenai 80% itu terjadi ketika ada pemeriksaan. Ketika ada pemeriksaan, kita ditemukan nih, kita harusnya sudah PKP nih. Kalau kita harus sudah PKP, tapi kan kita belum PKP. Nah, maka gara-gara kita belum PKP, kita kena sanksi, kena denda kan? Nah, ketika kita kena denda, itu pajak masukannya bisa dijadikan 80%. Alias, gampangnya adalah, supaya gampang memahaminya ya, ketika kita diperiksa dan kita itu seharusnya sudah PKP, namun kita belum PKP, itu kita mesti bayar PPN itu 2%. Yang harusnya bayar 11% atau 10%, itu cukup bayar 2%. Itulah yang namanya pedoman pengkreditan PPN masukan 80%. Begitu Pak ya. Kalau Bapak kurang jelas, coba cek ke Google ya, supaya lebih jelas. Cara-cara hitungnya ada dijelasin di Google. Oke, thank you Pak Demo, semoga terbantu. Lanjut. Ibu Damayanti Telnida. Malam Bu Damayanti. Kalau omset turun supaya tidak lebih bayar, gimana caranya ya boleh nggak tunda biaya disimpan dulu di beban, dibayar di muka supaya nggak masuk laba rugi? Nggak perlu Bu. Ibu tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu ya. Ibu tidak perlu menunda pembayaran biaya atau mempercepat pembayaran biaya, nggak perlu. Ibu cukup melakukan seperti biasa saja. Nah, sekarang gimana supaya nggak LB? Nah, supaya nggak LB, Ibu membuat sebuah surat yang namanya Surat Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25. Oke? Mengurangi PPh 25, itu bisa langsung di Cortex ya. Bisa langsung di menunya Cortex, buat surat permohonan pengurangan PPh 25. Kalau disetujui, maka Ibu akan diturunkan. Kalau tidak disetujui, maka tidak boleh turun. Oke, nah dengan apa Ibu membuat permohonan pengurangan PPh 25, Ibu mesti lampirkan yang namanya perhitungan laba rugi proyeksi. Jadi laba rugi yang sudah ada ini Ibu proyeksikan sampai Desember.
Gitu, sehingga Ibu sudah ketahuan nih, oh kalau ini diteruskan maka nanti saya akan LB. Nah, supaya tidak LB maka seharusnya saya seperti ini. Nah, dibikin perhitungan itu. Oke, thank you Bu Damayanti, semoga terbantu. Ibu Linnasu, jika jenis usahanya jasa yang telah dipotong PPh 23. Mengenai apa nih Bu Lina? Terpotong? Mohon maaf nih, konteksnya saya nggak dapat. Boleh diulang lagi Bu? Bapak HS Chan 88, kok mau tanya, ada kenalan saya yang kena SP2DK, masalah sewa bangunan. Di SP2DK, harga sewa bangunannya 175 juta. Katanya ada biaya sewa yang masih belum dibayarkan 10%. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bertanya ke diri sendiri. Yang benarnya dia atau gua? Gitu ya. Jadi kalau orang pajak yang benar, maka udah kita mengalah, kita bayar. Tetapi kalau kita merasa nggak salah, kita merasa orang pajaknya yang error, maka kita mesti chatting kepada orang pajaknya ya, chatting WA ke orang pajak, mana data dari DJP. Datanya mana nih? Mana data yang membuktikan bahwa gua sewanya kurang nih? Gitu, oke? Kalau datanya ada ya kita boleh, tapi kalau datanya nggak ada ya nggak usah. Gitu ya. Jadi kita boleh membela diri mengatakan data dia yang salah, data AR yang salah. Oke? Thank you Pak HS Chan, semoga terbantu. Bapak Fromat, makasih kok sama-sama. Bapak Anthony Risley, kapan batas terakhir pajak orang pribadi 0,5%? Batas terakhir adalah Desember 2029 ya. Desember 2029, masih lama. Karena diperpanjang sampai Desember 2029. Oke, thank you Pak. Ibu Lisa Mona, mau tanya, jika pembelian hanya ada bukti nota atau kwitansi dan lain-lain, tapi beli bukan PKP, jadi tidak ada faktur pajak. Apakah itu nota bisa diakui pajak? Jawabannya bisa kalau itu real transaksinya, gitu ya. Tetapi kalau transaksi tidak real, maka tidak bisa. Jadi intinya sih kita nggak usah pusing mengenai hal tersebut ya. Kita masih pusing ini real apa tidak real. Kalau ini real, maka kan seharusnya kita bisa membuktikan dong. Membuktikan dengan nota kwitansi udah cukup gitu ya. Walaupun dia bukan PKP, tidak punya faktur pajak, ya nggak apa-apa. Memang dia bukan PKP kan, nggak ada faktur pajak. Jadi nggak apa-apa sih. Oke, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Vielon, Teams kok sama-sama. Bapak Demo, makasih kawan sama-sama. Ibu Linsnasu, jika omset perusahaan dari jenis usaha jasa dan sudah dipotong PPh 23, apakah perlu bayar PPN lagi untuk omset yang kurang dari 4,8 M dan lebih dari 4,8 M? Jadi gini, PPN itu Bu, tergantung dari status Ibu, apakah PKP atau bukan PKP. Oke? Kalau Ibu PKP, maka Ibu wajib mengenakan PPN kepada customer. Clear ya? Kalau Ibu PKP. Kalau Ibu belum PKP, maka Ibu tidak bisa membuka faktur pajak. Artinya, Ibu tidak bisa mengenakan PPN kepada orang. Oke, tergantung Ibu status PKP atau bukan. Namun, jika Ibu sudah melebihi omset 4,8 M, maka Ibu wajib mengajukan diri menjadi PKP. Gitu ya. Sehingga setelah PKP, Ibu mulai menerbitkan faktur pajak. Gitu. Oke, thank you Bu Lin, semoga terbantu. Bapak YNTKS, maaf. Kok mau tanya, saya pengguna jasa ekspedisi PT. Tetapi si penyedia jasa malah kasih nomor NIK pribadi yang punyanya. Saya mesti potong PPh 21 karena vendor cuma kasih NIK atau potong PPh 23. Oke, Bapak mesti lihat invoice-nya. Invoice-nya itu dari PT atau dari pribadi. Kalau invoice dari PT, maka walaupun kita transfernya ke pribadi, tetap aja kita mesti potong PPh 23 ya kalau PT. Tetapi kalau invoice-nya orang pribadi atau cuma nota biasa gitu, maka kita potong PPh 21. Gitu Pak. Tergantung invoice sih kalau saya bilang sih. Oke. Thank you Pak Smart. Maaf, semoga terbantu. Bapak Bobby, makasih sama-sama. Bapak Enardi Wu, surat permohonan pengurangan PPh 25, infonya kalau kurang dari 75% nggak akan dikabulkan kok. Setuju, ya setuju. Jadi coba cek aja. Coba diusahakan ya. Thank you Pak Enardi. Ibu Josephine, apakah boleh PPh 25 tidak dibayarkan per bulan supaya tidak lebih bayar? Nggak bisa. Kalau kita nggak bayar, bulan depan tiba-tiba akan terbit SKP atau STP akan terbit. Jadi jangan sampai kita berhenti bayar atau mengurangi PPh 25 kalau belum disetujui oleh DJP. Jadi harus bikin surat dahulu, disetujui dahulu, barulah kita boleh mengurangkan atau kita berhenti bayar. Gitu ya. Thank you Bu Josephine. Ibu Ati-Ati, kok mau tanya,
kantor pakai rukonya owner. Walaupun owner nggak terima uangnya AR, minta kita bayar PPh-nya. Oh, kantor pakai rukonya owner. Tidak ada sewa gitu ya. Oke, jadi AR minta PPh sewa. Dari tahun lalu kita nggak bayar. Ini PPh-nya, apakah bisa disatuin aja nggak dengan tahun ini, supaya nggak ada pembetulan? Ngomong ke AR, Bu ya. Ngomong ke AR, Pak. Kalau AR-nya boleh, ya sudah gabung aja. Kalau AR-nya boleh. Kalau AR-nya nggak boleh, ya jangan. Ya, thank you, Pak Ati. Semua terbantu. Ibu Ananda, berarti penjualan sebelum PKP tidak akan dikenai PPN kan, Ko? Jawabannya betul, kalau masih di tahun ini ya. Jadi kalau di tahun ini nih, Ibu melewati 4,8M mungkin di bulan Agustus. Kemudian Ibu mengajukan PKP di Oktober, November, atau Desember. Itu masih boleh. Tetapi kalau penjualan sudah melebihi 4,8M tahun lalu, 2024, sekarang baru PKP, maka yang 2024 itulah yang akan berlaku yang namanya pengkreditan 80%. Ibu tetap masih bayar PPN-nya, yaitu 2%. Kira-kira gitu, Bu. Thank you, Bu Ananda. Semoga terbantu. Terima kasih, Pak NTY. Bapak Janong Stephen. Dividen bebas pajak dividen, apakah beli properti bekas termasuk? Menurut saya iya. Beli tanah bangunan, baik itu baru maupun bekas, menurut saya termasuk sih. Oke? Sama-sama tuh Pak Janong. Ibu Damayanti. Makasih maaf tanya lagi. Tahun 2024, saya sudah ajukan pengurangan angsuran, dikabulkan sebagian. Tetapi masih lebih bayar. Jadi saya lakukan hal yang tadi tunda biaya. Kalau kayak begitu gimana ya Pak? Jangan sih menurut saya, jangan. Jadi kalau emang masih merasa LB, Ibu turunkan lagi. PPh 25-nya. Minta lagi pengurangan PPh 25 gitu, Bu. Nah, jadi karena kita mengatur-ngatur biaya itu nanti malah ngerepotin diri sendiri, Bu. Kita ngerepotin diri sendiri, uangnya sudah keluar tapi biaya belum masuk, gitu kan. Jadi malah repot menurut saya sih. Mending mengajukan permohonan lagi, Bu, pengurangan PPh 25. Oke, thank you Bu Damayanti, semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Kita akan tampung dulu ya, yang belum dijawab ya. Kita akan jawab di YouTube. Ibu Lena Su, Ibu Josephine, kemudian Ibu Pilar 888. Ibu Marilyn, kemudian Ibu Julia Sep, kemudian Bapak HS Chan. Oke, teman-teman mohon maaf ya yang belum dijawab ya. Kita akan jawab di YouTube ya, di YouTube-nya Pajak Smart. Oke. Thank you semua teman-teman sudah bergabung, Bapak HS dan teman-teman semua. Kita jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Oke semua, thank you semua. Mari.